Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Pada video kali ini saya memasak telur sambal bajak yang enak banget. Teman makan nasi putih hangat, atau untuk temen nasi uduk ini juga sangat cocok banget ya. Bisa untuk menu harian atau untuk ide jualan lauk mateng, ini boleh banget. Insya Allah laris manis karena beneran sangat enak banget dan warnanya juga sangat menggugah selera. Untuk cara memasaknya, tonton sampai selesai ya. Yang pertama saya akan merebus telurnya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan 8 butir telur, atau jumlahnya bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan cuka. Kemudian saya tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian rebus sampai telurnya matang. Sambil menunggu telurnya matang, kita siapkan bumbu-bumbunya dulu ya. Ini saya menggunakan 1 siung bawang putih. Ini diiris tipis-tipis. Ini nanti akan saya goreng untuk bawang putihnya. Sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak ya bawang merahnya. Ini sama diiris tipis-tipis. Ini nanti juga digoreng ya teman-teman. Bawang putih, bawang merahnya ini nanti kita goreng. Kemudian sisihkan kalau sudah diiris semua. Kemudian ada 1 buah tomat ukuran agak besar ya teman-teman. Saya menggunakan tomat merah. Kemudian diiris kecil-kecil ya teman-teman untuk tomatnya. Tapi kalau tomatnya ini nanti teman-teman nggak suka diiris, mau langsung di blender ya silahkan. Tapi kalau saya lebih suka diiris kecil-kecil aja seperti ini. Nanti ada teksturnya tomat jadi lebih enak gitu ya. Oke, sekarang sisihkan. Dan ini untuk bumbunya sudah siap ya. Sekarang saya juga menyiapkan cabai yang sudah direbus. Ini saya menggunakan 2 macam cabai, ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit. Untuk jumlah bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian cabainya ini akan saya blender, atau mau diulek juga boleh ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh terasi. Kebetulan ini terasinya sudah matang ya, saya punya stok. Kalau mau menggunakan terasi mentah juga boleh. Kemudian saya tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Dan ini cabai dan terasi yang sudah dihaluskan. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada telur yang sudah matang, sudah saya kupas. Hasilnya mulus-mulus seperti ini ya teman-teman. Semua bahan sudah siap. Sekarang kita akan mulai untuk memasaknya. Yang pertama kita goreng dulu bawang putih dan bawang merah. Kita goreng bawangnya sampai setengah kering. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Tadi minyaknya kebanyakan ya, jadi minyaknya saya kurangin ya. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Sekarang masukkan tomat. Kemudian ditumis tomatnya sampai matang. Kalau tomatnya sudah matang seperti ini, bisa kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan. Kita masukkan semua. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau masih misah-misah seperti ini, masih belum matang ya teman-teman. Jadi kita harus sering mengaduk-aduk sambalnya ya, biar bisa tercampur rata. Dan ini saya tambahkan sedikit air. Kemudian diaduk kembali sambil terus dimasak. Gunakan api kecil untuk memasaknya biar warnanya bisa cantik, matangnya bisa merata, dan sambalnya tidak meletup-meletup. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan sedikit gula pasir. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Ini tetap menggunakan api kecil ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, sambalnya sudah matang, masukkan telur yang sudah kita rebus tadi ya. Kemudian diaduk pelan-pelan sambil terus dimasak sampai semua telurnya ini terbalutin dengan sambal ya. Dan ini sudah matang.
Rasanya juga sudah pas. Sekarang akan saya matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Nah, kita tata di sini teman-teman. Warnanya benar-benar sangat menggugah selera sekali ya, warnanya merah. Dari cabenya, dari tomatnya, benar-benar bikin cantik. Dan ini rasanya sangat enak banget ya. Sambalnya tuh sedap banget. Pedasnya juga pas ya. Sangat cocok buat teman makan nasi putih anget, nasi uduk. Ini sangat cocok banget. Atau untuk ide jualan lauk mateng juga sangat boleh ya. Insya Allah laris manis karena memang beneran sangat enak dan warnanya sangat menggugah selera. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan teman-teman suka. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan ikan patin sebanyak 500 gram atau setengah kilo, sudah dipotong-potong seperti ini ya teman-teman. Saya belinya sudah potongan seperti ini ya, jadi untuk kepala tidak ada ya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya marinasi menggunakan jeruk nipis, boleh juga diganti jeruk lemon, kalau nggak ada bisa diganti dengan air asam ya. Kemudian tambahkan garam, ini saya pakai setengah sendok teh. Kemudian ada lada bubuk setengah sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Saya tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk. Kemudian dicampur sampai semua tercampur rata. Kalau teman-teman mau menggunakan bumbu marinasinya yang masih fresh, kunyitnya masih segar, kemudian mau ditambah bawang putih juga boleh, silahkan saja. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita diamkan dulu selama 10 menit. Kita sisihkan, kemudian saya juga menggunakan 1 batang daun bawang. Ini nanti biar warnanya cantik dan aromanya lebih harum ya. Kita potong serong aja seperti ini, agak tipis-tipis aja ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai daun bawang, boleh di skip, silahkan aja. Oke, kalau sudah dipotong-potong semua, kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada 1 lembar daun jeruk. Ini saya pakai yang masih agak muda. Ini bagian tulangnya sudah saya ambil, kemudian diiris kecil-kecil ya, seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada 4 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan saya potong-potong dulu ya, karena nanti saya menghaluskan menggunakan blender. Kemudian ada bawang merah, ini saya pakai 9 siung. Ini sama dipotong kecil-kecil dulu. Ini bumbunya saya bikin banyak ya teman-teman, karena memang bumbunya itu sangat enak banget buat teman makan nasi putih anget. Ada 3 butir kemiri, ini boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada 1 ruas lengkuas, ini dihaluskan nanti ya teman-teman, atau mau digeprek juga boleh. Ini mau saya haluskan aja, jadi saya potong kecil-kecil. Kemudian jahe, ini kurang lebihnya 1 cm aja ya, atau sedikit aja jahenya. Kalau teman-teman nggak suka ada aroma jahenya, boleh di skip. Kemudian 1 genggam cabai merah keriting, ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini, nanti kita haluskan juga. Kemudian ada cabai hijau keriting ya, ini saya pakai 1 genggam juga, ini sama saya potong-potong dulu. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Biar ada rasa pedasnya, ini saya tambahkan cabai rawit hijau, ini kurang lebih ada 21 buah ya. Oke, semua bumbunya kita masukkan dalam blender. Kemudian kita tambahkan minyak goreng. Ini kita haluskan dengan bantuan minyak goreng ya, untuk menghaluskan bumbunya. Boleh juga diganti dengan air. Kita blender sampai bumbunya halus. Untuk bumbu halusnya seperti ini teman-teman, ini sudah pas ya. Sekarang siapkan penggorengan, lanjut kita akan goreng ikannya. Sebelumnya kita taburin dengan tepung maizena, kemudian kita ratakan seperti ini. Ini bikin tidak meletup-meletup dan juga bikin crispy bagian luarnya ya. Jadi nanti ikannya itu digoreng luarnya crispy teman-teman kalau menggunakan tepung maizena. Sekarang kita masukkan ikannya.
Ini karena saya menggunakan wajannya yang cukup besar, jadi ikannya bisa masuk semua. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan, bisa kita balik ya. Warnanya sudah cantik seperti ini, dan ini aromanya juga sudah harum banget. Kita balik semua dan goreng sampai ikannya matang, warnanya kuning keemasan semua ya, seperti ini. Ini sudah matang, luarnya sudah garing, warnanya cantik sekali. Kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita akan tumis bumbunya. Karena tadi kita menghaluskan bumbu sudah menggunakan minyak, jadi wajannya nggak perlu dikasih minyak lagi ya. Tapi nanti kalau kurang minyaknya bisa ditambahkan. Kita tumis bumbunya sampai matang. Sebelumnya tambahkan dulu garam sedikit dulu ya, nanti kita cek rasa. Kemudian tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang. Aromanya harum dan sudah tidak langu lagi ya. Kita masukkan juga irisan daun jeruk biar aromanya lebih harum lagi. Kemudian kita tumis kembali. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, bisa kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua terbalurin dengan bumbu. Kita gunakan api kecil aja ya teman-teman, biar bumbunya bisa meresap. Yang terakhir kita masukkan irisan daun bawang. Kalau irisan daun bawang ini sudah masuk, kita aduk aja sebentar ya. Ini aromanya benar-benar sudah sangat menggugah selera. Bumbunya melimpah, ini enak banget teman-teman. Oke, ini sudah cukup ya, sudah matang dan rasanya juga sudah pas, bumbunya sudah meresap. Kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu biar penampilannya cantik ya. Oke teman-teman, kreasi masakan lauk dari ikan patin sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat, ini juga enak, udah dingin juga enak. Yang penting nasinya hangat ya teman-teman. Ini bisa ditambahkan sayuran atau dimakan sama ikan aja, dan bumbunya ini sudah sangat enak banget. Teman-teman bisa lihat ini ikannya lembut banget, luarnya garing dan bumbunya juga berlimpah ya. Ini saya makan dengan bumbunya seperti ini. Bismillah. Rasanya benar-benar mantap banget. Bumbunya medok, nendang banget. Sekarang saya nikmati dengan nasi putih seperti ini teman-teman. Sangat menggiurkan sekali bukan? Ini beneran sangat enak banget. Bumbunya banyak, lebih enak ya teman-teman. Silahkan nanti dicobain. Semoga teman-teman suka ya dengan resep yang saya bagikan. Semoga resep ini bisa menginspirasi dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Bahannya ini sudah saya siapkan 2 ikat daun singkong yang sudah saya petik-petik. Ini daun singkongnya kalau beli itu nggak semuanya muda ya teman-teman, campur sama yang tua. Jadi ini nanti saya rebus dengan saya tambahkan soda kue atau baking soda atau baking powder juga boleh ya, biar cepat empuk dan warnanya tetap hijau cantik. Ini saya tambahkan setengah sendok teh saja. Kemudian masukkan daun singkong dan kita akan rebus sampai benar-benar matang dan empuk, tapi jangan terlalu empuk banget ya teman-teman, karena nanti masih ada proses untuk memasaknya. Ini dicelup-celupkan seperti ini ya, biar semuanya kecelup dan masak sampai mendidih. Bawahnya sudah empuk, kita bisa balik. Oke, rebus kembali sampai benar-benar matang merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan kita tiriskan. Oke, setelah semuanya diangkat dan kita tiriskan, kita lanjut cuci dengan air mengalir ya teman-teman, biar proses memasaknya juga berhenti. Oke, kita peras dan lanjut kita akan potong-potong atau kita iris biar tidak terlalu panjang-panjang ya. Oke, setelah diiris atau dipotong, ini kita bisa
pisah-pisahkan seperti ini teman-teman. Oke, sekarang sisihkan. Bahan kedua, ini saya menggunakan teri. Untuk teri ini saya menggunakan teri yang enggak ada kepalanya teman-teman, dan ini sudah saya cuci. Lanjut, ada satu papan pete yang sudah saya potong-potong kecil seperti ini. Boleh diutuhkan, boleh juga lebih dari satu papan. Kemudian saya juga menggunakan tempe gembus atau tempe menjes atau tempe apa ya teman-teman, di tempat teman-teman apa namanya. Kemudian dipotong-potong. Ini saya potong kecil-kecil seperti ini. Kalau di rumah tidak ada tempe gembus, bisa diganti tempe biasa. Oke, lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada 4 siung bawang putih, kemudian ada 6 siung bawang merah, ada 5 buah cabai merah keriting. Ini dipotong-potong ya sebelum dihaluskan. Kemudian ada cabai rawit untuk rasa pedasnya, tapi ini tidak saya bikin pedas ya teman-teman, pedasnya sedang ya. Kemudian saya tambahkan sedikit garam, kemudian haluskan dengan menggunakan cobek. Ini lebih enak kalau menggunakan cobek ya, nanti bumbunya lebih terasa sedap dan teksturnya agak kasar. Oke, ini sudah cukup teman-teman, teksturnya seperti ini aja, nggak usah terlalu halus. Oke, kita sisihkan dulu ya, kita jadikan satu, kita kumpulkan biar nanti ngambilnya lebih mudah. Lanjut kita panaskan wajan atau penggorengan, beri minyak secukupnya. Kita goreng terlebih dahulu tempe gembusnya. Ini digoreng setengah matang aja ya. Oke, ini sudah cukup. Kita angkat dan kita tiriskan, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian goreng juga terinya. Untuk teri ini boleh digoreng sampai kering ya, atau mau digoreng setengah kering juga boleh, disesuaikan selera aja. Nah, ini sudah cukup teman-teman, saya akan angkat dulu. Oke, setelah ditiriskan kita sisihkan. Lanjut kita akan tumis bumbunya ya. Ini kita tumis sampai matang bumbunya, aromanya juga harum. Lanjut kita masukkan pete yang sudah dipotong tadi. Kemudian ditumis kembali sampai petenya layu. Untuk tingkat kematangan pete bisa disesuaikan. Lalu masukkan tempe gembus yang sudah digoreng, teri, dan masukkan juga daun singkong. Kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, biar tumisannya ini tidak kering, saya tambahkan dengan sedikit air ya teman-teman, biar dan bumbunya juga bisa meresap. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita bisa tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, gula pasir. Karena tadi sudah menggunakan garam, kita pending dulu ya. Untuk penambahan garam kita aduk dulu sampai semua tercampur rata, baru kita cicipin. Nah, ini masih kurang garam, saya tambahkan sedikit lagi. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata dan sudah matang, bisa kita matikan kompornya. Lanjut pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Begini saja sudah sangat enak banget. Ini aromanya benar-benar sangat harum banget dan sangat menggugah selera. Oke teman-teman, tumis daun singkong, tempe gembus, dan teri sudah siap untuk disajikan. Untuk teman makan nasi putih anget, ini sangat enak banget ya. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Yang pertama, siapkan terong. Ini saya pakai 2 buah. Saya menggunakan terong ungu. Kalau teman-teman tidak ada terong ungu, bisa menggunakan terong hijau ya. Dan ini terongnya dipotong-potong sesuai selera aja. Kalau saya ini saya potong agak panjang-panjang aja seperti ini ya. Untuk jumlah terong ini juga bisa disesuaikan kebutuhan aja ya teman-teman. Kalau sudah dipotong-potong, kita taruh dalam wadah yang ada airnya ya. Kita rendam biar warnanya tidak hitam. Kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan bahan kedua. Saya menggunakan 2 ekor ikan pindang. Saya menggunakan jenis yang ikan salem. Ini akan saya siangin dulu ya. Saya bersihkan dulu. Saya belah jadi 2 bagian, kemudian dibuangin durinya. Kalau teman-teman mau menggunakan ikan tongkol atau jenis ikan pindang yang lainnya boleh ya, silahkan aja, disesuaikan bahan yang ada aja ya.
Kemudian saya potong lagi nih teman-teman, saya potong menjadi 2 dan saya potong lagi menjadi 4 bagian seperti ini ya, ukurannya acak aja ya. Oke, sekarang taruh dalam piring. Kalau sudah dibersihkan semua, kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada 1 siung bawang putih, ini saya iris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian juga ada bawang merah, saya menggunakan lebih banyak ya bawang merahnya, ini juga diiris-iris. Kemudian ada 1 buah cabai merah besar, ini opsional ya teman-teman, kalau nggak ada boleh di skip, ini saya potong-potong juga. Kemudian ada cabai rawit merah. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian saya juga menggunakan cabai rawit merah ya teman-teman untuk pedasnya ya. Kalau sambalnya nggak pedas rasanya kurang mantep pastinya ya. Kemudian saya juga menggunakan 2 buah tomat biar rasanya ada rasa segarnya, ada rasa asam-asam dari tomatnya ya. Ini tomatnya saya potong-potong. Kalau sudah, kita akan goreng dulu ikan pindangnya ya teman-teman. Ini digoreng sampai matang, sampai warnanya agak kecoklatan. Ini kita balik dulu. Oke teman-teman, ini sudah matang ya, warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini. Kita angkat dan kita tiriskan dulu. Masih menggunakan minyak yang sama, saya goreng juga terongnya ya. Ini untuk terong digoreng sebentar aja teman-teman, nggak perlu lama-lama. Jadi nanti rasa terongnya masih terasa segar ya, nggak terlalu lembek banget ya, jadi enak gitu ya. Oke, sekarang angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng bumbu sambalnya ya teman-teman. Ini kita goreng sampai matang ya tomatnya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, ini sudah matang ya. Oke, sekarang angkat dan pindah ke cobek ya. Saya akan haluskan menggunakan cobek aja. Dan di sini saya tambahkan garam, kaldu jamur, terasi yang sudah matang dan juga gula merah. Kalau teman-teman nggak ada gula merah, bisa diganti dengan gula pasir ya. Sekarang kita haluskan. Untuk tekstur sambalnya ini nanti saya bikin agak kasar aja teman-teman ya, jadi warnanya biar cantik ya, nggak terlalu halus. Oke, ini sudah cukup teman-teman, seperti ini aja teksturnya. Lanjut kita akan goreng ya. Ini sudah saya siapkan minyak yang sudah dipanaskan. Lanjut kita goreng sambalnya. Kalau sambalnya sudah matang seperti ini, bisa kita masukkan terong yang sudah kita goreng sebentar tadi ya, dan juga ada ikan pindang kita masukkan juga. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Setelah terong dan ikan pindang masuk, ini diaduk sebentar aja teman-teman, karena sambal sudah matang, terong dan juga ikannya juga sudah matang. Jadi kita tinggal aduk-aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah ada gurih, manis, ada pedas dan juga ada rasa segarnya, itu berarti sudah pas. Bisa kita matikan kompornya. Dan sekarang saya akan lanjut pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan ya. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah dan cepat bukan cara memasaknya? Dan beneran ini sangat enak banget, sangat cocok buat temen makan nasi putih anget. Sudah sama ini aja ya, nggak perlu lauk apa-apa lagi, sudah sangat enak dan bikin nasi cepat habis ya. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnari DVD. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya.
Pada video kali ini saya memasak sayur sop daging, tulangan, dan sayuran. Ini sangat seger banget kuahnya, bumbunya juga sedap, dagingnya lembut. Ini enak banget ya buat teman makan nasi putih atau dimakan gini aja juga sangat enak banget. Bumbunya simple, cara membuatnya sangat mudah. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan daging sapi. Ini saya menggunakan daging sapi yang ada tetelannya ya teman-teman. Dan ini sudah saya potong kecil-kecil. Kemudian ada tulangan. Ini saya menggunakan tulangan iga, walaupun sedikit, ini beratnya juga lumayan ya. Ini kurang lebih ada 500 gram untuk tulangannya aja. Dan untuk daging sapinya saya menggunakan kurang lebihnya 250 gram. Dan ini sudah saya cuci bersih ya untuk tulangan dan dagingnya. Sekarang akan saya rebus. Ini sudah saya siapkan air yang mendidih, kemudian masukkan daging sapi dan tulangannya. Untuk teknik perebusan teman-teman bisa menggunakan 537 atau bisa juga di presto, atau juga bisa dimarinasi dengan menggunakan baking soda sebelum direbus ya. Itu cara cepat untuk mengempukkan daging. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, silahkan saja. Dan ini nanti direbus sampai empuk. Rebusan air pertama kita buang, rebusan air kedua juga masih saya buang ya teman-teman, dan yang saya pakai nanti rebusan yang ketiga. Sambil menunggu dagingnya empuk, sekarang saya siapkan untuk bahan sayurannya. Ini saya menggunakan wortel 2 buah, diiris bulat-bulat aja seperti ini, atau mau diiris kotak juga boleh, silahkan saja. Kemudian sisihkan dulu. Ada 2 buah kentang, ukurannya sedang ya teman-teman. Ini saya menggunakan 2 buah aja ya, jadi saya bikin sopnya ini untuk sekali makan saja. Jadi sayurannya juga sedikit. Oke, kalau sudah dipotong-potong kita bisa sisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang. Ini untuk putihnya saya iris agak tipis-tipis seperti ini. Oke, ini cukup. Dan untuk hijaunya ini saya iris agak gede-gede ya teman-teman, atau disesuaikan selera saja juga boleh, silahkan saja ya. Kemudian disisihkan dulu. Saya juga menggunakan seledri. Ini saya pakai 4 batang, ukurannya kecil, diiris kecil-kecil seperti ini. Kalau sop pakai seledri itu sedap banget ya teman-teman. Kemudian untuk bumbunya ini saya sudah siapkan bawang putih yang sudah digoreng. Ini nanti untuk bumbu lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi ya. Kemudian ada bawang merah goreng, jahe, kemudian ada pala. Ini saya menggunakan sedikit aja palanya ya. Kemudian ada lada butiran. Kemudian untuk bumbu tambahannya ada garam, kemudian cengkeh, kemudian ada bunga lawang, kayu manis, ini sedikit aja kayu manisnya, gula pasir, kaldu jamur, dan bumbu sop instan. Dan untuk bumbu sop ini nanti tidak perlu ditumis lagi ya teman-teman, langsung kita masukkan aja setelah dihaluskan. Sekarang kita haluskan dulu lada butiran dan juga pala. Ini biar lebih halus kita haluskan dulu ya teman-teman, atau teman-teman mau menggunakan lada bubuk juga boleh, silahkan aja ya. Oke, sekarang masukkan juga bawang putih dan juga bawang merah, kita haluskan. Untuk bawang putih, bawang merah itu kalau mau digoreng setengah matang juga boleh ya, nggak harus kering seperti ini ya teman-teman. Dan ini jahenya cukup digeprek-geprek aja seperti ini. Oke, sekarang kita kumpulkan untuk bumbu-bumbunya ini. Nah, ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam rebusan daging ya. Oke, sekarang kita beralih ke daging. Ini sudah rebusan air yang ketiga ya teman-teman, dan ini kaldunya yang akan kita pakai. Dan ini daging dan tulangannya juga sudah empuk ya, seperti ini. Oke, sekarang kita bisa masukkan sayurannya. Yang kita masak terlebih dahulu wortel dan juga kentangnya ya pastinya, karena ini kan agak lama ya, karena ini kuahnya kurang teman-teman. Nah, saya tambahin dulu ya. Kemudian direbus sampai sayurannya matang.
Kalau sayurannya sudah matang, bisa kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan juga bumbu tambahannya, garam, kaldu jamur, gula pasir, cengkeh, bunga lawang, kayu manis, semuanya dimasukkan ya. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah semua tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau misalnya masih kurang asin atau kurang gurih, bisa ditambahkan garam dan juga kaldu jamurnya. Dan yang terakhir ini saya tambahkan irisan daun bawang dan juga daun seledri. Kalau daun bawang, daun seledri sudah masuk, ini kita masak sebentar aja ya teman-teman. Dan ini juga sudah mendidih, rasanya juga sudah pas ya. Oke, kita matikan kompornya, dan yang terakhir ini kita kasih bawang goreng ya. Kalau teman-teman tidak ada, ini boleh di skip. Oke, sekarang kita pindah ke mangkok saji. Ini benar-benar aromanya harum banget teman-teman, dan dagingnya juga lembut. Ini enak banget, dimakan gini aja juga boleh, atau buat teman makan nasi putih untuk menu sehari-hari. Kuahnya seger, sedap, pokoknya mantep banget. Silahkan nanti dicoba ya. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Bahannya ini sudah saya siapkan. Putren atau jagung muda ini saya pakai 250 gram ya teman-teman. Kalau di sini tuh sudah dibungkusin seperti ini, beratnya kurang lebih 250 gram ya. Dan ini bagian kulit yang luar yang tua ini saya buang dulu, dan ini saya belah ya teman-teman. Untuk kulitnya ini nanti juga kita masak ya. Kulitnya tuh enak, rasanya juga manis dan juga ada nutrisinya ya. Dan untuk rambutnya ini dibuang aja teman-teman. Katanya sih rambutnya juga ada manfaatnya, tapi kalau untuk masak sayur nggak dipakai ya. Oke, lanjut kita kupas lagi. Lakukan sampai semua putrennya ini kita belah menjadi dua seperti ini, dan kita pisahkan antara kulit dan juga bijinya ya. Kalau sudah dikupas semua, kita bisa cuci. Lanjut kita potong-potong ya teman-teman. Ini kita potong-potong serong aja seperti ini, atau mau panjang juga boleh, disesuaikan selera aja untuk potongan putrennya ini ya. Kemudian untuk kulitnya ini diiris agak tipis-tipis saja seperti ini, dan bagian ujung agak tua bisa kita buang karena agak keras. Kalau sudah, kita bisa taruh dalam mangkok dan kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan yang kedua ada telur puyuh yang sudah direbus. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing. Kemudian untuk bumbu yang akan dihaluskan ini ada bawang putih yang sudah diiris kecil-kecil, kemudian bawang merah juga sudah diiris kecil-kecil. Untuk resep lebih komplit teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya, nanti akan saya tuliskan di sana. Kemudian ada kemiri, ini kemirinya enggak saya sangrai. Kemudian ada kencur biar lebih wangi dan sedap ya. Kemudian biar ada rasa pedasnya, ini saya tambahkan cabai rawit ya, ini opsional untuk cabenya. Kemudian saya tambahkan juga terasi. Kemudian dihaluskan, ini saya menghaluskan menggunakan cobek aja. Kalau teman-teman malas ngulek mau bumbunya di blender juga boleh, silahkan aja ya. Oke teman-teman, ini sudah cukup halus. Sekarang saya tambahkan lengkuas 1 ruas, ini cukup digeprek-geprek aja seperti ini. Lanjut siapkan penggorengan, beri sedikit minyak. Kalau minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Tumis bumbunya sampai wangi. Kalau bumbunya sudah wangi, kita bisa masukkan air. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Sekarang tambahkan daun salam. Kemudian masukkan putren atau jagung muda yang sudah kita iris tadi ya. Kita aduk-aduk dan masak sampai matang. Kalau putrennya sudah matang, kita bisa masukkan telur puyuh. Kemudian masukkan santan. Untuk santan ini bisa menggunakan santan instan ataupun santan segar ya, disesuaikan persediaan yang ada atau selera aja. Kemudian diaduk-aduk. Tambahkan garam secukupnya.
kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk sampai semua tercampur rata. Masak sampai kuahnya mendidih ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita plating di mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan ya. Untuk warnanya ini nggak ada menarik-menariknya ya teman-teman. Warnanya pucat, meskipun pucat nggak cantik, ini beneran sangat enak banget, sedep banget kuahnya. Bumbunya simpel sekali bukan, dan aromanya juga sangat menggugah selera loh. Nanti dicobain ya, ini sangat cocok banget buat teman makan nasi putih anget, tambah ikan goreng, ikan pindang, atau ikan asin, tempe goreng, tambah sambal, sudah mantep banget ya. Silahkan nanti dipraktekkan, semoga teman-teman suka, dan resep yang saya bagikan bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Pada video kali ini saya mau memasak capcay, kuah kental enak banget ini ya. Dan di sini saya sudah siapkan 1 bungkus kacang kapri. Ini kacang kaprinya saya beli seharga Rp5.000 ya. Kalau di tempat teman-teman berapa ya harganya? Dan ini bagian ujung-ujungnya ini saya potong ya. Dan di samping-samping ini ada seratnya, bisa kita tarik dan kita buang ya teman-teman. Dan kacang kapri ini yang saya gunakan masih sangat muda, jadi nanti rasanya sangat enak banget. Warnanya juga masih sangat hijau segar seperti ini ya. Oke, kalau sudah dipotong bagian ujung-ujungnya, bisa kita sisihkan dulu dan kita cuci bersih ya. Selanjutnya saya juga menggunakan telur puyuh. Untuk telur puyuh ini bisa di skip kalau memang teman-teman tidak suka atau tidak ada bahannya. Kemudian juga ada bakso sapi, ini saya menggunakan 5 buah, atau bisa juga disesuaikan selera ya untuk jumlahnya. Ini saya iris tipis-tipis saja biar jadi banyak. Oke, sekarang sisihkan dulu. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risna di DWD, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Kemudian juga ada jagung muda atau disebut dengan putren ya teman-teman. Ini saya iris serong-serong. Ini sangat mudah banget, jadi nanti jagungnya juga masih sangat manis ya. Pokoknya enak deh. Kalau sayur capcay itu kan campuran warna-warni ya. Berbagai macam sayuran boleh dipakai untuk capcay, disesuaikan selera saja. Kemudian ini saya gunakan 1 buah wortel karena saya masaknya tidak banyak ya, hanya untuk 1 kali makan dan untuk 1 keluarga. Ini wortelnya diiris seperti ini saja ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Dan di sini juga saya menggunakan 1 batang daun bawang. Ini bagian putihnya akan saya iris serong saja, atau disesuaikan selera saja bentuk irisannya, mau panjang mau kecil-kecil silahkan ya. Kalau ada seledri juga boleh ya teman-teman, kalau teman-teman suka ya. Dan untuk bumbunya ini sangat simpel sekali ya teman-teman. Ada bawang putih, ini bawang putihnya digeprek dulu kemudian dicincang. Ini saya cincang kasar saja ya. Kalau mau diiris juga boleh ya, silahkan saja. Oke teman-teman, selanjutnya untuk bumbu yang berikutnya ini saya menggunakan bawang merah. Ini sama, saya iris kecil-kecil ya teman-teman. Nah, bumbunya itu sangat praktis sekali ya. Bawang merah, bawang putih, kemudian kalau teman-teman suka bisa ditambahkan bawang bombay. Ini saya pakai setengah buah saja ya. Sekarang harga bawang bombay lagi mahal banget ya. Ini bisa di skip kalau teman-teman di rumah tidak ada bawang bombay. Oke, sekarang akan saya tumis dulu bumbunya. Bawang putih, bawang merah ini ditumis terlebih dahulu sampai layu. Gunakan minyak sedikit saja ya. Kalau sudah layu bisa dimasukkan bawang bombaynya, kemudian ditumis kembali sampai aromanya harum.
Oke teman-teman, ini sudah keluar ya, aromanya sudah harum banget. Nah sekarang masukkan wortelnya. Kita masak wortelnya terlebih dahulu karena sayuran ini agak lama matangnya ya. Kita tumis dulu ya teman-teman, jangan dikasih air dulu. Ini ditumis sebentar untuk menghilangkan bau langu pada wortel. Kemudian masukkan air ya, ini kurang lebih sekitar 1 gelas, atau disesuaikan selera saja. Nanti misalnya kalau belum empuk, airnya sudah habis, bisa ditambahkan lagi. Kemudian masukkan juga jagung yang sudah diiris tadi ya, jagung muda atau putren. Masukkan bakso dan juga telur puyuh. Jika putrennya atau jagung mudanya sudah setengah matang, kita bisa masukkan kacang kaprinya ya. Ini kacang kapri dimasak sebentar saja untuk teksturnya nanti biar masih keras-keras ya. Tapi untuk tingkat kematangannya bisa disesuaikan selera saja. Kalau saya lebih suka untuk sayurannya masih ada krenyes-krenyesnya, masih terasa segar gitu ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan lada bubuk, kemudian garam, kecap asin, ini kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian saus tiram juga sama ya, kurang lebihnya 1 sendok makan. Dan saya tambahkan sedikit kaldu jamur atau kaldu yang lainnya, disesuaikan selera. Dan yang terakhir ini saya tambahkan irisan daun bawang ya. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita bisa tambahkan larutan tepung maizena untuk pengentalnya. Ini saya menggunakan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan air. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan sambil terus dimasak hingga kuahnya mengental. Jangan lupa untuk cek rasa. Kalau rasanya sudah pas, kuahnya sudah mengental seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Ini aromanya juga sangat harum ya teman-teman. Warnanya juga cantik, warna-warni seperti ini, dan ini rasanya sangat enak. Ada rasa gurih, sedap, pokoknya mantap. Nanti dicobain ya resepnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan juga dapat menginspirasi teman-teman semua ya. Untuk bahannya ini saya pakai setengah ekor ayam broiler, bagian atas dan juga bagian bawah ini sudah dipotong-potong ya. Untuk potongan ayam ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Ini cekernya juga saya pakai teman-teman, dan ini sudah saya cuci bersih juga dengan menggunakan air jeruk nipis dan juga garam ya. Kemudian dibilas sampai bersih. Sekarang kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbunya. Ada bawang putih, ini saya pakai 8 siung. Ini sebelum dihaluskan seperti biasa saya potong kecil-kecil dulu biar lebih mudah untuk menghaluskan ya. Kemudian ada bawang merah, ini saya pakai 9 siung, diiris tipis-tipis juga. Sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan cabai rawit merah, ini saya pakai 13 buah. Kalau teman-teman mau rasanya lebih pedas lagi, cabainya bisa ditambahkan ya. Kemudian ada lengkuas, ini saya pakai 1 jempol ya teman-teman, sekitar ada 2 sentinan ya, ini diiris tipis-tipis. Kemudian untuk jahe ini saya pakai 1 senti. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan kemiri pecahan ya. Kalau utuh ini sekitar 4 butir. Ini boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kalau saya ini enggak saya sangrai teman-teman. Oke, semua bumbu masukkan ke dalam blender. Bumbunya ini akan saya haluskan menggunakan blender saja. Kalau teman-teman bumbunya mau dihaluskan menggunakan cobek, silahkan ya. Dan tambahkan sedikit minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Kemudian lanjut tumis bumbunya sampai matang ya. Ini saya tambahkan kunyit bubuk teman-teman, karena saya tidak ada stok kunyit segar, jadi saya menggunakan kunyit bubuk. Kemudian saya juga menggunakan ketumbar bubuk dan juga ada lada bubuk. Untuk resep lebih komplitnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Ini saya tambahkan bumbu aromatiknya, daun jeruk dan juga daun salam. Tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum dan juga berubah warna, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Ini warnanya juga sudah berubah, aromanya sudah harum. Sekarang masukkan ayamnya ya.
Ayamnya ditumis dengan bumbu sampai warna ayamnya pucat ya teman-teman. Gunakan api sedang saja. Kalau ayamnya sudah pucat seperti ini, sekarang saya akan tambahkan air. Untuk jumlah air ini bisa dikira-kira aja ya. Ini nanti kita masak sampai bumbunya mengental ya teman-teman. Ini diaduk-aduk dulu biar bawahnya tidak gosong. Biar cepat empuk, ini saya tutup ya. Masak sampai ayamnya matang. Sesekali kita aduk-aduk seperti ini teman-teman, biar matangnya bisa merata. Lanjut saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka boleh ditambahkan sedikit gula pasir ya. Kalau saya ini nggak pakai gula pasir ya teman-teman. Masak hingga ayamnya matang, bumbunya mengental dan juga meresap. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, ayamnya sudah matang, bumbunya sudah meresap seperti ini, kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya kita plating dulu ya, biar penampilannya cantik. Dan ini saya tambahkan kuahnya. Teman-teman bisa lihat kuahnya kental, sangat menggoda selera ya. Ini beneran sangat enak, aromanya juga harum sekali. Oke teman-teman, ayam bumbu kuning pedas gurih sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat dengan nasi putih hangat, ini enak banget. Ini beneran recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya. Bisa buat lauk sehari-hari atau untuk ide jualan, ini juga boleh banget. Silahkan dicobain, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.